Selamat datang kembali di podcast Ya Udahlah ya. Jadi selamat malam semuanya. Tapi sebelum kita memasuki ke episode kedua hari ini, aku mau mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya seorang dai yang begitu hebat yang juga menginspirasi saya dalam menuntut ilmu dan juga membagikan ilmu yang saya punya, yaitu Syekh Ali Jabir. Saya mengucapkan turut berduka cita dan juga innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke teman-teman, kita masuk ke episodenya. Jadi di episode kali ini aku ingin mengungkapkan beberapa hal yang menurutku gimana ya, ya sering terjadi lah di antara kita. Cuman juga kadang mengganggu juga gitu. Ya kadang mengganggu tapi juga kadang kita menikmati hal tersebut gitu. Ya gimana ya, susah banget mendeskripsikan kayak sifat dari galau gitu. Tapi emang kita kalau apa ya, kita bahas tentang galau gitu, kayaknya zaman sekarang tuh udah galau itu udah gimana ya, udah kayak hampir merajalela gitu. Mungkin apa ya, pada beberapa tahun yang lalu atau beberapa waktu yang lalu, tapi juga emang sebenarnya wajar sih galau merajalela itu karena apa ya, aku masih bingung sih. Cuman kalau menurutku sendiri, ya itu galau itu adalah hal yang manusiawi gitu kan ya, karena galau itu kan gimana ya, galau itu berasal dari kebingungan menurutku sih. Sebuah kebingungan, bimbang, resah, gelisah, terus khawatir gitu. Itu sebenarnya hal yang wajar sih menurut aku dan manusiawi gitu. Cuman menurutku juga nggak baik juga sih kalau berlebihan. Nah, aku mau tanya sih sama teman-teman, kalau sekarang kalian galau tuh kalian galau tentang apa gitu. Dan kalau kalian mau menjawab pertanyaanku ini, kalian bisa langsung aja private ke akun DM Instagram aku @fauzanadima. Dan juga kalau kalian dengerin podcast Ya Udahlah di YouTube, kalian bisa langsung cek di deskripsi, di situ udah aku cantumin akun Instagram aku. Dan nanti cerita kalian bakal aku bacain di hashtag teman cerita. Dan nama kalian pasti aku privasiin, dan segala sesuatu yang bentuknya itu tidak tidak baik untuk dipublikasikan, tidak apa ya, dia tidak layak lah ya, mungkin bukan tidak layak itu bukan berarti ceritanya jelek ya, cuman mungkin mengandung beberapa aib atau unsur-unsur tertentu yang membuat cerita itu jadi gak layak gitu untuk diceritakan di podcast Ya Udahlah. Jadi di podcast kali ini aku membahas tentang galau ya, kita balik lagi. Kalau menurutku kayak galau itu masih wajar lah, masih manusiawi gitu. Cuman zaman sekarang itu kayak apa ya, galau itu kayak makin dalam aja gitu. Paham gak sih, kayak kita tuh galau itu misalkan apa ya, di PHP-in gitu. Kita di PHP-in itu kayak bener-bener udah dalam, udah kayak PHP itu udah bisa jadi trauma banget gitu. Padahal bisa aja PHP yang kita alami saat ini itu adalah kayak bentuk PHP yang paling besar yang kita alami, sehingga kita nggak mau di PHP-in lagi gitu. Dan ketika kita nggak mau di PHP-in lagi, justru ternyata ketika kita apa ya, dideketin sama seseorang, kita malah nge PHP-in orang gitu. Paham gak sih? Dan gimana ya, ya ini aku kasih cerita sih. Aku kasih sedikit cerita nih. Ceritanya ini bukan dari siapa-siapa, dari aku pribadi aja. Tapi ini bukan pengalaman pribadi aku, jadi cerita ini sifatnya fiksi ya teman-teman. Buat perumpamaan aja lah, buat analogi aja. Jadi ceritanya tuh kayak gini sih yang aku ceritain kayak tadi tuh, kayak misalkan ada cewek gitu, habis punya pacar banyak banget gitu, punya mantannya tuh banyak banget gitu. Terus sekarang dia sedang jomblo dan juga dengan alasan aku nggak mau di PHP-in lagi gitu. Secara nggak langsung sebenarnya banyak banget cowok yang ketika mau ngedeketin si cewek ini, akhirnya dia ngerasa, wah ini cewek kok bilang kayak gini sih, berarti selama ini aku cuman di PHP-in dong, ditemenin doang gitu, cuman ada di bahan buat temen dia aja gitu. Padahal kan sebenarnya aku mau lebih gitu. Ya itu sebenarnya kayak hal yang kayak gitu masih menurutku sering terjadi gitu. Dan banyak banget kayak hal-hal yang kayak digantung-gantungin gitu, kayak misalkan cinta cinta yang digantungin ini. Banyak banget sih cerita kayak gini sebenarnya yang aku dapat dari teman-temanku pribadi juga, kayak ngerasa bahwa dirinya itu nggak dapat kepastian gitu. Nah ini sih yang sebenarnya aku mau kasih tahu, bahwa kayak banyak sekarang itu cewek-cewek itu bener-bener ngerasa kayak nggak dapat kepastian gitu loh dari cowok, sehingga kayak cowok tuh akhirnya
nggak dipercaya sama cewek gitu. Atau mungkin ketika mau ngedeketin itu dia akhirnya kayak nggak usah lah gitu karena nggak dapet kepastian. Ada juga yang masih ngarep gitu, bener-bener masih ngarep, aduh aku nggak bisa nih kalau nggak dekat sama nih anak nih, aku harus nunggu dia sampai dia jadian sama aku. Itu akhirnya ngerasa ke PHP-in sendiri. Dan juga ini sebenarnya banyak banget pengalaman kayak gini nih yang sebenarnya apa ya, kayak galau-galau masalah asmara romansa yang sebenarnya masih banyak banget yang terjadi di antara kita, tapi iya susah banget untuk diceritain gitu. Dan juga mungkin bukan susah sih, kayak banyak orang itu kayak masih mungkin malu atau mungkin nggak enak aja mau cerita gitu, jadi mau jujur-jujuran, mau lebih terbuka, lebih nggak enak gitu. Tapi gimana ya, kalau bagi aku sendiri galau ini juga ada apa ya, ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya, walaupun lebih cenderung berdampak negatif. Karena pada akhirnya kalau kita galau ya, galau yang keterusan, yang continue gitu, dia dia jadi bakal bisa mengganggu performa performa kerja kita atau mungkin aktivitas sehari-hari kita. Terus dan juga bisa bikin depresi atau mungkin stres gitu kan. Iya, karena ini aku pernah dapat cerita dari seorang psikolog bahwa ada seorang laki-laki dia minat bunuh diri gara-gara habis diputusin pacarnya. Jadi gimana ya? Ini kan udah kayak bener-bener level tinggi banget kan. Misalnya hal yang sepele gitu, ya diputusin pacar kan. Tapi ya balik lagi, emang karakter orang itu berbeda-beda gitu. Tapi ya emang kalau kita galaunya bisa galau yang kita bikin berat sendiri, atau mungkin galaunya itu continuous gitu, keterusan, akhirnya bisa jadi kayak itu tadi, depresi sampai bunuh diri, sampai kadang nggak mau makan, ngurung diri atau gimana gitu. Sebenarnya banyak yang kayak gitu. Bahkan ada juga yang dengan galaunya dia sampai berapa bulan gitu kurus gitu. Dalam arti bukan kurus yang kayak kurus apa ya, dia kurus kayak bukan kurus olahraga gitu, jadi bukan kurus yang kelihatan sehat, tapi kurus yang kelihatan orang sakit gitu. Paham gak sih? Jadi ya emang galau tuh emang banyak dampak negatifnya gitu sebenarnya, lebih cenderung ke arah negatif gitu. Walaupun punya sisi positifnya, mungkin ya kita bisa dari kegalauan itu kita bisa mengevaluasi kesalahan kita dan kedepannya kita mau harus seperti apa, mau gimana gitu. Tapi ya buat apapun itu ya, buat apapun yang kita galauin, bagiku itu adalah hal yang wajar gitu. Karena pada dasarnya manusia itu emang punya sifat gelisah, punya sifat buat khawatir, dan itu adalah hal yang sangat manusiawi karena seharusnya manusia begitu. Ini adalah kalimat yang udah aku sampaikan di episode lalu gitu. Jadi buat kalian yang masih belum nonton episode lalu, silakan nonton episode lalu gitu. Jadi ini masih ada kaitannya sama episode 1 kemarin, yaitu tentang bagaimana kita merubah kebiasaan overthinking. Cuman di sini aku lebih mengkaji lebih ininya, jadi lebih ke galaunya daripada overthinkingnya. Kalau kita bahas overthinking kan sebenarnya luas banget ya cakupannya, banyak hal yang bisa kita overthinkingin. Kalau galau ya udah galau aja gitu. Tapi kalau kita bahas galau, ya sebenarnya galau tuh banyak banget sih gitu, juga banyak banget, cuman ya lebih banyak ke yang overthinking gitu. Ya tapi gimana ya, ya apapun itu buat kalian yang sedang galau hari ini, ya semoga cepat berlalu lah galaunya gitu, jadi nggak keterusan galau juga. Kasihan juga kaliannya kan, jadi aku juga sebagai seorang host juga nggak ingin kalian sakit gitu, juga nggak ingin kalian itu jatuh sakit terus stres depresi cuman gara-gara galau gitu. Jadi ya aku tahu kalau itu galau itu hal yang kalian rasakan itu memanglah berat, tapi aku yakin kok bahwa setiap hal yang berat yang kalian rasakan ini, itu kalian pasti bisa menampung, kalian bisa menghadapi itu. Dan aku yakin kalian pasti lebih kuat setelah kalian menghadapi rasa berat itu. Jadi mungkin itu aja sih yang ingin aku sampaikan. Kemudian ya buat kalian yang lagi galau terus apa udah compang-camping banget kehidupannya, buat aku ingin ngingetin lagi buat stay fokus ya teman-teman. Jadi buat kalian yang ngerasa kayak apa ya, udah bener-bener hidupnya kayak
udah compang-camping banget gitu, udah nggak tahu mau ngapain, udah mau segala macam mager gitu. Buat yuk stay fokus lagi, ayo kita lebih fokus lagi dalam melaksanakan apa yang menjadi tujuan kita gitu. Mungkin kalau buat aku sampai saat ini, aku ingin menyampaikan buat yuk lebih fokus lagi dalam kedepannya, lebih fokus dalam mencapai tujuan kita. Jadi supaya kita juga nggak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan ya. Walaupun ya kita harus tetap bisa menghadapi rasa sedih itu. Kita harus bisa merangkul rasa sedih itu, karena rasa sedih itu juga adalah perasaan yang pasti setiap manusia itu punya gitu. Dan manusia itu emang punya perasaan gitu. Bahkan cowok sekalipun pasti punya perasaan. Walaupun gak sebanyak perasaannya cewek gitu. Ya aku gak mengangkat kesetaraan gimana-gimana gitu. Cuman menurutku emang cewek perasaannya lebih banyak daripada cowok gitu. Dan wajar kalau mereka lebih peka tentang perasaan daripada kita. Dan juga buat kalian yang mungkin lagi galau, lagi sedih akan sesuatu, semoga itu cepat berlalu, semoga cepat selesai dan bisa stay fokus lagi ya. Jadi buat teman-teman, semoga kita bisa lebih stay fokus lagi buat mengejar apa yang udah jadi tujuan kita, buat bisa lebih fokus lagi untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan meningkatkan performa kita tentunya, dan juga bisa memotivasi diri kita untuk menjadi pribadi hal yang lebih baik. Oke, udah itu aja sih yang aku sampai di episode kali ini. Terima kasih buat kalian para pendengar yang udah setia mendengarkan podcast Ya Udahlah yang bakal update tiap minggu jam 7 malam. Jadi mungkin itu aja dari aku. Saya Fauzan Adi pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Ya Udahlah. Agak lancar ya, sorry. Terima kasih Anda telah mendengarkan podcast Ya Udahlah yang siap nemenin kamu kapanpun, dimanapun.